ketika kita mengalami itu, kita akan bisa merasakan bagaimana kita membutuhkan orang lain. Kok berat sekali gitu ya. Kita hanya curhat saja itu bisa meringankan. Jadi itu kesulitan kita bisa teratasi hanya dengan mungkin curhat kepada teman yang lain. Dan itu kan perlu empati seseorang kepada kita gitu ya. Harus belajar untuk berdampak buat orang lain. Halo pengikut setia Askara Channel, kita kembali lagi di program Bincang Kita Bercakap Bersama Mencari Makna. Dan seperti biasa saya sudah bersama Ibu Eti Rahmawati. Terima kasih ya Bu ya untuk waktunya hari ini, dan kita akan berbincang bersama, ngobrol bersama. Dan kali ini kita akan membicarakan tentang empati Bu. Kita akan sama-sama belajar gimana sih caranya menumbuhkan empati begitu ya, apalagi di masa sekarang, masa kini begitu. Nah mungkin Bu, pertanyaan pertama nih, mengapa sih Bu empati itu sangat penting terutama di zaman kita sekarang ini gitu, kalau menurut Bu Eti? Kalau sekarang ini kan kita lihat kan zamannya mulai zaman berubah ya. Sejak pandemi kemarin itu memang zamannya kita banyak sekali masalah yang terjadi justruan kan. Selama 2 tahun kita mengalami pandemi, itu banyak sekali orang mengalami perubahan. Dan tidak terduga, mendadak begitu ya Bu ya, kaget jadinya. Bukan hanya perubahan dari sisi ekonomi, tetapi juga ada orang yang perubahannya terjadi karena kehilangan orang lain gitu ya. Orang yang dikasihnya, karena kalau kita lihat kan masa-masa pandemi selama 2 tahun itu memakan banyak korban ya, boleh dikatakan gitu. Itu korban nyawa manusia atau korban usaha seseorang gitu ya, atau korban yang lainnya gitu ya. Memang itu membuat perlunya ada empati dalam masa-masa saat itu. Mungkin memang empati banyak orang itu muncul ya. Justru kalau saya melihat bahwa justru empati itu banyak, jadi menimbulkan gitu, banyak timbul dalam diri seseorang yang biasanya dulu nggak peduli, akhirnya jadi peduli. Itu kan otomatis lebih tumbuh gitu malah ya. Muncul ya Bu. Nah, mungkin yang sebelumnya tidak terlalu empati malah muncul. Justru karena situasi itu membuat orang berlomba-lomba untuk menunjukkan empatinya kan ya. Dan memang sangat penting untuk menumbuhkan rasa empati itu dalam masa-masa saat ini, karena kita ini kan memang makhluk sosial gitu ya. Kita kan bukan makhluk yang individual. Jadi Tuhan ketika menciptakan manusia itu kan nggak sendiri. Otomatis kalau kita melihat apa yang diinginkan oleh Tuhan itu kan kita menjadi makhluk sosial yang saling membutuhkan. Ketika kita menjadi makhluk sosial, ya otomatis kita harus juga punya empati. Kan nggak bisa kita hanya menerima saja tapi nggak pernah memberi kan gitu ya. Jadi harus memang ada empati juga, itu muncul dalam diri kita. Harus terus ditumbuhkan gitu ya. Apalagi justru di masa-masa sekarang ini, ketika pasca pandemi, kita harus mulai bangkit kembali. Itu membutuhkan empati yang ada dalam diri kita. Kalau kita mampu, otomatis kita berempati pada orang lain gitu. Dan mungkin kita juga harus mendapatkan empati dari orang lain kepada kita, juga bisa jadi seperti itu. Jadi itu memang penting gitu ya, masa-masa sekarang ini itu justru empati itu harus terus ditumbuhkan. Karena memang sekarang juga masih terhitung masa kita tuh masih recover gitu ya, Bu, dari masa-masa yang pandemi kemarin. Jadi terhitung ya masih masa berat juga lah. Jadi membutuhkan empati itu gitu. Nah, kalau misalnya juga berbicara tentang masa sekarang ini ya Bu, ya, apakah selain perubahan itu tadi pandemi, juga kemajuan teknologi, terus kemudian cara kita berinteraksi ditambah medsos, itu kira-kira ada pengaruh nggak ya Bu terhadap kemampuan kita berempati sama seseorang? Iya, memang justru saya melihatnya itu, kalau kita melihat itu kemajuan teknologi dan media sosial itu justru banyak mempengaruhi gitu. Kalau dulu ya misalnya kita kan nggak tahu gitu keadaan orang yang ada di sana misalnya keadaan orang itu bagaimana, kita sulit. Tapi
dengan kemajuan teknologi, ada media sosial ya, otomatis orang kan suka sekali, hobi sekali memposting dia sedang berduka, dia sedang bersuka cita, apapun itu ya, apapun itu suka diposting gitu ya, membuat memang justru pengaruhnya kuat gitu ya. Nah, kita yang sudah saat ini sudah bergerak di bidang teknologi, otomatis kan dalam media sosial, akhirnya kita juga terbawa ke sana gitu ya. Kalau kita misalnya sekarang ini kan banyak orang, contohnya orang yang sedang sakit, dia posting di status misalnya Orang yang biasanya cuman dia sibuk bekerja, tidak kemana-mana, akhirnya jadi tahu hanya karena melihat postingan itu. Itu muncul empati akhirnya. Empati, oh teman ini sedang mengalami kesulitan, teman ini sedang sakit, oh dia sedang mengalami sesuatu yang tidak menyenangkan. Jadi empati kita justru terbangun, justru itu pengaruhnya saya kira justru lebih baik gitu lebih positif karena lebih bisa melihat mungkin sebelumnya kita hanya terbatas untuk lokalan lingkungan kita, lingkungan yang ada di sekitar. Tapi kalau mau menolong berempati pada yang mungkin di negara manapun sekarang malah bisa. Itu lebih luas lagi ya kalau kita sudah lihat dari negara yang lain. Kalau kita lihat perang gitu kan di sana, jauh di sana, kita bisa lihat di sini bagaimana empati kita muncul gitu ya dari hanya kita melihat media sosial dan teknologi itu. Malah semakin terbuka kesempatan Betul gitu. Sekali. Iya sih, kalau misalnya juga dari hal kecil aja, misalnya ada berita kedukaan, padahal itu mungkin yang teman TK, SD yang dulu, mungkin sekarang gara-gara ada WhatsApp lah, jadi itu kan, tahu ada grup-grup banyak. Zaman dulu kan nggak ada. Begitu. Jadi lebih gampang sebenarnya kalau misalnya bisa dilihat begitu. Nah, tapi mungkin bisa jadi apakah itu juga ada negatifnya begitu Bu, kalau misalnya dengan medsos dan kemajuan teknologi ini? Ya memang akhirnya hal positif dan negatif muncul ya di media sosial itu. Banyak sekali muncul sesuatu yang bisa jadi positif, bisa jadi negatif. Ada yang orang yang tidak punya empati tinggi otomatis akan berpikir negatif ketika melihat postingan orang lain Jadi melihat dia itu biasa gitu. Nah, itu sudah negatif kan akhirnya. Padahal kita sendiri memang nggak tahu apa yang sebenarnya terjadi ya. Kalaupun kita berpikir positif, belum tentu memang itu benar-benar positif ya. Memang harus ada kepekaan. Jadi itu ada kepekaan, benar-benar kita bisa merasakan. Kalau empati itu kan kemampuan kita untuk merasakan orang lain ya. Jadi bagaimana kita bisa merasakan apakah benar gitu. Kita coba menganalisanya dengan kalau sudah di media sosial itu kan kita memang kita coba melihat bagaimana kenyataannya, bagaimana ini kalau sudah di lingkungan yang kita kenal sih memang ya. Tapi kalau sudah lingkungan yang mungkin itu yang umum yang tidak kita kenal ya memang kita harus pilah-pilah dengan hal itu. Tetap harus tetap ada positif dan negatifnya. Ada rawannya itu ya, karena juga namanya medsos ya, kadang berita yang benar apa enggak kan juga tidak tahu begitu. Atau dimanfaatkan juga kan kadang-kadang orang memanfaatkan medsos empati untuk mencari yang menggalang dana dan segala macam itu kan kita perlu berhati-hati juga gitu untuk mencari kebenarannya itu gitu. Saya kira itu untuk menumbuhkan, kalau dari diri kita sendiri memang penting untuk tetap berempati, cuman ya berhati-hati dengan sesuatu yang tidak kita kenal atau sesuatu yang baru gitu. Kalau kita memang sudah kenal, itu kan berbeda ya. Jadi kenal orang itu atau kelompok itu, berarti kita bisa melakukan mengekspresikan empati kita gitu. Dan mungkin ya Bu, ini ada orang-orang yang mungkin susah mengekspresikan empatinya itu ya. Apakah itu tuh memang karakternya seperti itu, atau sebenarnya ini semua orang tuh punya empati tapi bisa loh diasah seperti itu. Nah, bagi orang-orang yang mungkin agak sulit mengekspresikan empati itu, bagaimana cara mengatasinya? Iya, kalau memang mengekspresikan itu kadang-kadang masing-masing orang punya cara gitu ya. Ada yang langsung dengan ekspresi yang
kelihatan nyata, tetapi ada juga memang orang-orang yang sulit. Hanya dia mungkin mengatasinya bagaimana. Kalau saya kepingin sekali, misalnya ya saya kepingin sekali ikut ambil bagian, tapi saya nggak bisa langsung seperti orang-orang, oke lah saya ikut gitu. Ada yang begitu, makanya mungkin kita bisa dengan cara, mungkin kalau itu di media sosial memang lebih enak ya, karena biasanya empatinya muncul lewat tulisan. Oh ya. Ya kan, jadi kita bisa belajar dengan melalui tulisan, mengatasinya dengan tulisan, dengan mungkin bisa juga kalau ini dengan menghubungi orang yang memang kita percaya, yang mungkin lebih kita mudah berbicara lah ya. Kadang-kadang orang kan ingin ikut ambil bagian, tetapi dia nggak bisa gitu langsung masuk gitu, terus aku ikut deh gitu kan, agak sulit. Jadi mungkin berbicara dengan orang yang lebih dekat dengan dia, bisa juga gitu, atau memang masuk ke dalam sebuah organisasi. Kalau ini lebih besar mungkin ke organisasi yang bisa mengekspresikan empatinya dia gitu. Karena dia sendiri mungkin secara pribadi nggak bisa, dia hanya bisa mungkin melalui organisasi gitu. Jadi dia masuk ke sana untuk supaya bisa dia mengekspresikan empatinya itu kepada orang lain melalui organisasi ini. Kan biasanya kan sekarang kan banyak ya organisasi-organisasi yang muncul karena untuk membantu orang lain yang spesifik begitu, untuk bisa menunjukkan empati mereka kepada mungkin kelompok yang lain, suku tertentu, atau orang-orang yang mengalami musibah gitu. Nah, kalau kita sendiri kadang-kadang memang sulit, kadang-kadang ada. Tapi kalau di lingkungan yang kecil, mungkin ya itu dengan cara mungkin menuliskannya melalui media sosial. Kan kita semua ini kan sudah bergerak di bidang teknologi ya, pakai gadget itu kan otomatis kita tuliskan ke sana. Mungkin itu lebih mudah untuk mengekspresikan daripada langsung daripada langsung aksi kan. Mungkin ada orang yang kesulitan seperti itu. Memang. Jadi bentuk-bentuk empati itu sebenarnya banyak ya Bu, yang bisa dilakukan, sebenarnya tidak membatasi kita lah kalau misalnya kita mau begitu ya gitu. Bisa lewat tulisan mengungkapkan, juga bisa langsung itu, karena memang ada orang-orang yang mengikut, ada juga yang justru leadernya seperti itu yang punya empati. Jadi bisa dibilang mungkin kadar empati orang-orang tuh berbeda. Bisa jadi berbeda. Sebenarnya bukan berbeda ya, kadang-kadang hampir sama, cuman caranya itu loh. Ada orang yang memiliki kemampuan untuk mengekspresikan dengan baik. Ada orang yang sulit mengekspresikan tadi ya, ada orang yang merasa kesulitan. Ada orang yang memang dia punya kemampuan untuk menjadi leader, jadi dia menggalang gitu, bisa jadi seperti itu. Tapi ada orang yang memang benar-benar dia, saya tunggu aja kalau yang lain ini saya ikut gitu. Itu ada juga seperti itu. Jadi empati itu sebenarnya kan kemampuan seseorang ya. Jadi sebenarnya semua orang punya kemampuan itu, tapi memang perlu dilatih dan terus dipupuk supaya bisa bertumbuh dengan baik gitu ya. Kalau dibiarkan, akhirnya seseorang akan menjadi egois kan. Tidak pekanya itu juga. Tidak peka. Akhirnya ya memang kesana-sananya akan menjadi orang yang tidak disukai orang, karena dia selalu menutup dirinya gitu toh. Karena tidak bisa bekerja sama, tidak bisa bergaul gitu. Iya gitu, malah mungkin ya ada potensi dari kelompoknya mungkin kok begini, begitu ya, mungkin ada ya kan, akhirnya dijauhi orang ya. Seperti itu. Ya, dan empati ini kan berarti sangat penting sekali ya Bu ya, terutama karena kita hidup kan, kita pasti punya kelompok masing-masing. Benar. Nah, apa sih contoh nyatanya Bu kalau empati itu benar-benar bisa mengurangi beban orang lain loh, benar-benar bisa membantu begitu mengatasi kesulitan orang. Sebenarnya kan kalau kita melihat di dunia ini ya kan, setiap manusia itu jalan hidupnya nggak pernah nggak mulus gitu maksudnya, nggak selalu mulus maksudnya ya, nggak selalu lurus mulus, tidak ada sesuai apa-apa. rencana, kadang sesuai belok-belok dengan keinginan gitu, sesuai dengan harapan. Tapi kan kadang-kadang kita juga mengalami sesuatu yang kejatuhan, kehilangan, kesulitan, masalah, itu pasti terjadi dalam diri seorang manusia. Nah, itu sebenarnya memang
ketika kita mengalami itu, kita akan bisa merasakan bagaimana kita membutuhkan orang lain. Itu sebabnya kan kita diajarkan, kita ini makhluk sosial yang membutuhkan orang lain. Jadi kita nggak bisa hidup sendiri itu. Jadi ketika kita mengalami kesedihan, ketika kita perlu orang lain yang menghibur kita. Karena kalau kita sedih sendiri, persoalan akan terjadi menumpuk depresi kan. Kalau depresi jadinya bunuh diri gitu ya. Waduh, seperti yang akhir ini agak banyak ya Bu ya kalau di berita itu. Itu makanya. Jadi yang pasti ketika kita menghadapi masalah atau kesulitan hidup, kita sangat membutuhkan orang lain. Hanya untuk sebagai curhat kita misalnya ya. Kalau kita sedang mengalami persoalan yang sulit sekali, kok berat sekali gitu ya. Kita hanya curhat saja itu bisa meringankan. Jadi itu kesulitan kita bisa teratasi hanya dengan mungkin curhat kepada teman yang lain. Dan itu kan perlu empati seseorang kepada kita gitu ya. Kalau dia nggak ada empati, males ngeluh tiap hari curhat terus gitu ya. Malah nggak ada waktu seperti itu ya. Kan perlu empati seseorang untuk kita mengatasi masalah kita. Nah itu secara konkret memang kita bisa bisa melakukan itu. Jadi kita sebagai orang yang memiliki empati, kita bisa mendengarkan teman kita secara menolong dia dengan mendengarkan. Mendengarkan saja pun itu sudah menolong dia untuk mengekspresikan keluhannya, kesulitannya gitu. Bahkan kalau kita punya kemampuan, kalau orang yang sedang mengalami persoalan mungkin ekonomi, kita bisa juga menolong dia dengan kemampuan kita gitu ya. Bukan karena kan menolong seorang, empati kepada seorang itu bukan hanya dari sisi dana, bukan hanya seperti itu, tapi mendengarkan orang lain berbicara itu juga merupakan empati kita. Atau memberikan jalan keluar, mungkin sepatah dua patah kata yang kita sampaikan itu juga. Bahkan mungkin kalau kita nggak bisa ngomong, kita pegang tangannya dia ketika dia mengalami kedukaan gitu ya. Kadang-kadang kan ada orang yang mengalami kedukaan sampai dia nangis, sampai nggak bisa mengungkap apa-apa. Kita hanya pegang tangannya dia akan mendapatkan kekuatan. Jadi itu bentuk-bentuk empati yang bisa kita lakukan dan itu sangat menolong sebenarnya. Kalau kita melihat diri kita masing-masing ketika kita mengalami persoalan itu, bagaimana orang lain itu berempati pada kita, itu sangat menolong kita gitu ya. Ada orang yang menangis terus dia hanya bisa menangis dan temannya hanya duduk diam melihat, menunggu di sampingnya aja. Itu mungkin udah lebih dari cukup ya mungkin melegakan hatinya gitu ya. Kan kita juga ingat Tuhan katakan supaya kita itu menangis dengan orang yang menangis, bersedih dengan orang yang bersedih, kan begitu ya. Jadi itu sebenarnya sangat menolong. Secara konkret kita hanya pegang baunya saja kita sudah memberikan kekuatan bagi dia. Gitu. Jadi bukan soal besar kecilnya atau mungkin itu sederhana atau tidaknya, tapi artinya itu empati itu dengan apapun yang bisa kita lakukan. Iya, benar. Intinya. Bahkan untuk mendengarkan ya pasti juga kita pengalaman pribadi pernah didengarkan orang pun itu rasanya mungkin ada beban sedikit berkurang gitu ya. Walaupun bukan berarti masalahnya selesai atau berkurang, tapi bahwa itu sangat membantu begitu. Betul. Jadi untuk konkretnya bagi kita nih Bu ya dalam sehari-hari, gimana caranya supaya kita itu lebih berempati? Mungkin kita selama ini ya empati tahulah ya bagaimana caranya berbuat baik atau misalnya memberi kepada orang lain dan lain-lain. Tapi bagaimana supaya kita bisa meningkatkan itu rasa empati? Rasa menumbuhkan empati kita ya memang kita harus lebih peduli. Peka itu ya. Peka, peduli kepada orang lain. Dan secara khusus, secara pribadi kita harus belajar untuk berdampak buat orang lain. Jadi kehadiran kita ini punya pengaruh gitu loh ya. Jadi kalau kita terus mengerti, menyadari, saya hadir di sini itu bukan sebuah kebetulan kan ya. Jangan sia-sia, bukan jadi kita ini harus dapat menjadi atau
mempengaruhi orang lain dengan baik gitu ya. Kehadiran kita itu penting gitu. Kita harus merasakan sendiri gitu bahwa kehadiran kita ini sangat penting di sini gitu. Mungkin di lingkungan kita di tengah keluarga, lingkungan kita di tengah pekerjaan, di tengah-tengah teman-teman kita, komunitas kita tahu bahwa kita itu punya dampak yang baik buat mereka, dan itu kesadaran ya, supaya kita terus bertumbuh, harus kesadaran dari diri kita sendiri, dan itu yang harus kita lakukan dengan memperhatikan. Otomatis kan ketika kita hadir, hanya jangan cuek sendiri, otomatis menjadi memperhatikan yang ada di sekeliling kita. Jadi itu yang menjadi terus menumbuhkan, dan itu perlu dilatih memang ya, nggak bisa. Karena tadi itu kemampuan ya, tetap ya, karena kemampuan itu kan semua kemampuan perlu dilatih. Jadi otomatis terus menerus gitu ya, kita belajar. Ketika kita bersama dalam sebuah komunitas, kita belajar untuk memperhatikan orang lain. Mungkin pada awalnya sulit, kemudian berikutnya kan kita bisa terus bertumbuh. Kepedulian itu sangat penting ya, jadi otomatis menurut saya sih peduli pada orang lain dan mengerti bahwa kita hadir di manapun itu punya dampak yang baik buat orang lain, itu penting. Sehingga empati kita kepada orang lain, akhirnya kalau kita hadir di situ dan memperhatikan orang lain, kita kan mengetahui perasaan orang lain gitu ya, mudah mengerti apa yang dirasakan teman kita, apa yang dilakukan, apa yang menjadi kesulitan. Hanya dengan gerak-geriknya saja kita sudah tahu. Melihat gestur, sikap gitu, lama-lama tahu ya Bu ya, apa yang dibutuhkan. Itu bisa menumbuhkan terus-menerus rasa empati kita. Nah, itu penting memang untuk terus dipupuk dan dipelihara dan dilatih gitu. Oke Bu Eti, terima kasih banyak ini, terutama bahwa kita diingatkan kalau kehadiran kita itu sangat berdampak. Jadi dimanapun sebisa mungkin kita memunculkan empati itu, dan dalam berbagai macam bentuk ya, bentuk empati yang sudah kita bahas tadi. Baik, terima kasih banyak Bu Eti untuk perbincangan kita di Bincang Kita kali ini, dan terima kasih untuk yang sudah menonton. Kita akan ketemu lagi di episode selanjutnya di Bincang Kita. Terima kasih. Terima kasih Anda sudah mengikuti program kami. Jika Anda diberkati, jangan lupa like, komen, dan share supaya Anda tidak ketinggalan setiap program terbaru kami. Jangan lupa juga untuk subscribe channelnya dan nyalakan loncengnya. Jika Anda ingin mendukung pelayanan kami, bisa melalui rekening kami berikut ini, atau menghubungi kami di sini.